apabila tidak bisa menyebutkan satu persatu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maaf perlu diralat tadi sedikit bahwa kedatangan saya ini bukan atas nama Wating Press, atau anggota Wating Press. Saya datang secara pribadi. Walaupun demikian tidak akan terlepas daripada rel-rel yang ada dalam status Wating Press itu sendiri. Sebab walaupun kita tidak mengatasnamakan Wating Press, bisa saja menjadi sorotan yang dilihat Wating Press. Para bapak-bapak, ibu-ibu, akhir-akhir ini muncul secara pribadi saya. Mengapa timbul kemerosotan? Sebagian merosot nasionalismenya, melenturnya nasionalisme, lebih-lebih yang dasarnya melenturnya kecintaan kepada bangsa dan tanah airnya. Ini sangat memprihatinkan untuk kita semuanya. Saya kembalikan kepada tokoh sesepuh yang telah mengatakan hubul waton minal iman. Hubul waton itu secara global. Tapi yang menjadi tantangan, hubul waton itu hanya merupakan bentuk tanah air saja. Apakah hubul waton itu bisa menghargai apa yang tumbuh, apa yang ada di dalam bumi pertiwi ini? Sehingga kita mempunyai kefanatikan dan sangat menghargai apa yang tumbuh dari bumi pertiwi. Bukan sekadar hubul waton minal iman, hubul waton minal iman. Sebab ada kaitannya minal iman, itulah yang menjadi persoalan sampai sejauh itu. Berarti kita tidak menjaga pulauan per kepulauan saja, tapi kita kewajiban menjaga, melestarikan, nguri-nguri, merasa memiliki, merasa handar beni apa yang tumbuh di dalam bumi pertiwi ini. Sejauh mana kita mampu? Kalau ini bisa dikembangkan luar biasa dan tidak akan menyetop atau menyekat ekonomi lain, tidak, tapi akan berpendirian bagaimana cara menghidupkan ekonomi yang ada di Indonesia ini supaya tumbuh dengan baik. Obatnya diantaranya, sebelum kita memberikan keuntungan kepada orang lain, mestinya kita lebih bangga memberikan keuntungan kepada bangsa sendiri. Munculnya obat-obat herbal, pertanian dan lain sebagainya. Kalau kita bisa wilayah per wilayah, kabupaten per kabupaten akan menembus satu kemakmuran yang luar biasa karena didukung oleh kefanatikan yang rasional dalam rangka mencintai republik dan bangsa ini. Jadi yang namanya NKRI harga mati itu bukan harga semuanya apa yang ada milik republik ini, ya, artinya kepulauan-kepulauan. Dalam menjaga
sampai kepada apa yang muncul, yang tumbuh di dalam republik ini. Saya pernah mengambil satu ayat. Ayat ini sangat populer sebetulnya. Cuma kita belajar untuk menerjemahkan lebih luas. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, ila akhir ayat. Katakanlah kekasihku kepada umatku, bila mana kalian semuanya mencintai aku, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu SK mandat yang tidak bisa dikasihkan kepada orang lain. Dan lafalnya itu lafal mufrad, tidak menggunakan kalimat jamak. Yang pertama, qul in kuntum, itu jelas kepada umat, bagi Nabi SAW. Tapi di tengah ini ada kalimat mandat yang tidak bisa diganggu-gugat. Apa kalimatnya? Fattabi'uni, ikutilah saya. Bukan ikutilah kita, bukan ikutilah kami, tapi mandat penuh. Kalau mau masuk qul in kuntum tuhibbunallah yuhibbukumullah, tengahnya ada fattabi'uni, tidak bisa di luar pintu fattabi'uni, harus melalui pintunya yang diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti fattabi'uni, artinya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu. Nah, ketika ayat ini turun, sahabat itu bertanya, mata aku mu'minan shadiqan ya Rasulullah, sejauh mana kita dikategorikan orang yang beriman? Dijawab oleh baginda Nabi SAW, idza ahbabtallah, selagi kalian mencintai kepada Allah. Selanjutnya ya Rasulullah, kata Rasulullah, ikuti cinta kepada para utusannya. Selanjutnya ya Rasulullah, mengikuti torekohnya dan sunnahnya. Mengapa tidak didahulukan torekoh dan sunnahnya? Ada rahasia apa di sini? Ternyata beda jauh. Kalau orang mengikuti yang tidak berdasarkan satu kecintaan, orang lain saya tidak tahu, pribadi saya mengatakan, saya banyak cenderung bertanya, iki pahalane opo, ganjarane opo, gunane opo. Tapi kalau orang mahabbah, jauh dari pertanyaan itu. Sebabnya apa? Lebih mendahulukan rasa cintanya, keikhlasannya lebih menonjol. Pokoknya diganjar gak diganjar, sing penting itu sing tak demeni, kelakuane lakune wong kang den demeni, aku makmum rampung, dah ganjaran mikir nomor loro. Nah itulah, itu orang muhibbi. Ya kalau kita untuk anak muda, maaf saja walaupun tidak semuanya, kita ini pernah melalui masa muda, masa balik, masa umur 20 tahun, 18 tahun, masih hangat-hangatnya. Ya saya ingin normal, ingin dibuai, disayang, disanjung, itu sudah satu hal yang wajar. Nah seandainya kita ini punya pacar yang mau wakuncar wajib kunjung pacar, itu melewati makam yang dikatakan singit, banyak memedinya, melewati.
Ya nggak takut. Karena apa? Cinta. Dan ada lagi yang tidak masuk akal, tapi benar. Kita mau ke jalan ini lebih dekat. Tapi mumpung waktunya masih sore, muter. Walaupun tidak lihat yang kita cintai, asal lewat depan rumahnya yang kita cintai, selesai. Itu mahabbah. Nah, bagaimana kepada republik ini dan kepada bangsa ini? Banyak cinta ini di sini luar biasa. Dan tengah-tengah hadis ini Rasulullah bersabda, "Wal yatafaqun nas bil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati." Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau kecintaannya sama Rasulullah luar biasa, imannya akan melambung, naik. Tapi kalau mahabbahnya kepada Rasulullah mulai merosot, ya jangan tanya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui lebih jauh dari lahirnya Rasulullah, perjuangan Rasulullah dan sebagainya? Kalau kita semakin mendalami sejarah baginda Nabi, kita akan lebih jauh lagi mahabbahnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya beri contoh yang ringan-ringan saja. Sebenarnya kalau kita ngomong begini di depan para ulama, para kesepuhan itu ribut betul-betul. Di sini godaannya orang-orang yang ilmu, orang-orang alim. Coba kita mengambil contoh yang kelihatannya sekelumit. Yang namanya keluarga, tahu jerih payahnya, sejarahnya kedua orang tua, insya Allah akan mengurangi kenakalannya sekian persen. Bagaimana dulu bapak berjuang yang di pegunungan-pegunungan, jam 1 malam saya lihat sendiri di daerah Kuningan, di daerah Cirebon, pasar itu ramainya jam 3 malam. Yang pakai dopa, yang pakai truk, dan tidak ada tutupnya, ibu-ibu bawa sayuran, bawa singkong, dan lain sebagainya. Mana udaranya dingin dan sebagainya. Itulah kita lihat perjuangan bagaimana orang tua kita mencarikan sesuap nasi supaya anak-anaknya tidak kelaparan. Dan bagaimana mencari secari kain supaya anak-anaknya tertutup. Begitu hebat perjuangannya. Terkadang di tempat prasmanan seperti begini, terutama ibu-ibu kasih sayangnya itu terhadap anak, bahkan yang sudah mempunyai cucu, lain lagi. Ketika mau makan pisang atau lemper itu aja, atau roti apa, dia ingat ini kesenangannya anakku paling cilik, itu kesenangannya putuku, tidak dimakan. Kalau ada kesempatan terkadang minta bisu kita buntel ya, buntel bisu leborno dengan tas, tidak dimakan. Ngorban ke awake jane luwe ning kilingan anak karo putu dibawa. Itu orang tua. Dan ketika sakit anak itu umur 1 tahun, panasnya tinggi, gantian sang ibu sama sang bapak. Terkadang terungkap, sadar atau tidak sadar, sampai mengucapkan, ya Allah Gusti, biarlah penyakit ini untuk saya saja, asal tidak di anak saya. Perjuangannya dalam doa itu sampai begitu jauh. Itulah. Dan selalu korek introspeksi kepada dirinya, wis cukup. Sing aku gak iso sekolah yang tinggi-tinggi sampai akademisi. Alhamdulillah teko SMP, alhamdulillah. Tapi saya mengharapkan bagaimana regenerasi anak-anak ini tumbuh akan mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa
Gitu. Perjuangan yang demikian itu. Para kesepuan-kesepuan kita, bagaimana cara mendidiknya? Anak-anak kita bila mengetahui itu semuanya, insya Allah tidak akan menjadi neko-neko. Malu mau bikin satu perbuatan yang akan memalukan kedua orang tua. Mikir. Nek mabok umpamanya, gak balik-balik. Walaupun dia delik kemana, supaya bapak itu gak malu, masih menjaga. Karena anak-anak kita tahu. Kita tarik kepada bangsa ini. Bagaimana kita para sesepuh-sesepuh, para ulama-ulama yang luar biasa, dan para pejuang-pejuang agama, pejuang bangsa ini, yang terkadang makamnya tidak terawat dengan baik, makamnya kurang terpelihara, terkadang rumputnya, terkadang ilalannya tinggi, dan lain sebagainya. Apakah itu cara menghormati jasa-jasa para beliau? Belum orang tua kita sendiri. Oke Pak, saya mesti mau bicara dulu, jangan diganggu dulu. Besok nanti kurang konsentrasi saya. Itu satu contoh. Kita bangga lihat pahlawan-pahlawan yang di Indonesia ini luar biasa. Bahkan tidak cukup itu saja, pemerintah kita dari semenjak dahulu sudah mencanangkan cara menghormati Hari Pahlawan 10 November sesuai dengan cara agamanya masing-masing, supaya bangsa ini selalu tidak melupakan sejarah. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu satu contoh. Kita prihatin kalau menyinggung orang lain, maaf. Kita masuk ke Bake, kita masuk ke Makla, kita masuk ke Subeika. Prihatin betul. Dulu makamnya sahabat luar biasa, para sahabat. Sekarang roto. Itu diantaranya. Nah, kita alhamdulillah taman pahlawan kita baik, bagus dan sebagainya. Walaupun sudah sempurna, tapi yang di luar perjuangan para ulama-ulama yang luar biasa pada waktu itu, satu sisi harus menghadapi Belanda, penjajah, satu sisi bagaimana mendidik umat ini supaya tahu akal wudu, mubtilatul wudu, arkan sholat. Tidak cukup itu saja. Para kiai, para ulama membimbing bagaimana cintanya kepada ulama, cintanya kepada para wali, sampai cintanya kepada para habaib. Jasa siapa? Ya jasa ulama-ulama itu sendiri, jasa para pejuang-pejuang Indonesia. Kita datang ke Indonesia atau kita hidup di Indonesia tinggal cium tangannya saja. Ye gimana ye? Gus gimana Gus? Perjuangan siapa? Perjuangan siapa? Lama. Nah, itu satu contoh. Jasa yang jelas sangat nyolok sekali. Maka Rasulullah bersabda, kita terjemahkan ke bawah, kalau kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada Rasulullah, bisa kita luaskan maknawi itu. Oh, kalau begitu, ini yang keimanan saja begitu tingginya luar biasa. Ini yang di bawah itu gimana? Berarti kadar bobot cinta bangsa seseorang, cinta kepada bangsanya tergantung cintanya kepada tanah airnya. Tanamkan itu. Kalau kecintaannya kepada tanah airnya luar biasa, jangan tanya, pasti cinta bangsanya luar biasa. Kalau cintanya kepada bangsa ini luar biasa, cinta kepada tanah airnya luar biasa. Tapi bagaimana cara menghancurkan bangsa ini?
supaya tidak akan mempunyai kefanatikan, mempunyai hadar ini, memiliki kepada republik ini, kepada bangsa ini. Benturkan sesama mereka, kurangi kecintaannya kepada bangsa dan tanah airnya. Itulah yang sangat berbahaya. Kita terkadang prihatin kalau sudah terbentur menghadapi seperti sekarang ini, sebagian mudah digoyahkan oleh hoax, mudah digoyahkan oleh berita-berita dan lain sebagainya. Siapa yang akan bertepuk? Orang lain akan bertepuk. Karena apa? Itu yang ditunggu sebagaimana alat untuk memecah NKRI. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu ini terpecah belah? Jawab yang keras. Kalau saya setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para undangan rahimakumullah. Selanjutnya sebagai rangkaian penutup acara sore ini, marilah kita bermunajat membacakan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dimohonkan untuk memimpin doa Yang Mulia Habib Abu Bakar. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah bil qulub wal iqbal lama la bilal habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila arwahil anbiya'i wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Sallallahu alaihi thumma isyra'atullah bi Abdul Muttalib wa sayyidina Aminah ditafin thumma ila sayyidatina Habibah Khadijah wa syaikhudibah wa azwajihi tahirat ummahatul mu'minin. ثم إلى ربي سيدتنا حبابتي بالرجال وأبنائنا وسيدنا حسن وسيدنا حسن والذرية ثم إلى أرواح من جميع أزواج رسول الله أصحاب رسول الله أنصار رسول الله ثم إلى من جميع سادة أفعال عليه والمحبين كلهم ثم إلى شيء هذا البلد ما شاء هذا القرية ثم إلى نحيي شيخ مولانا إبراهيم شيخ مولانا سلام المغربي يا kita di sini Fatimah binti Maimun Sayyid Ali Muhammad Sunan Ampel Sunan Gidi Sunan Bonang Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Umat, Sunan Kalijogo, Sunan Derajat, Sunan Terapen, Niaga Ngarang, Isbarat Matmul di Humayla Rudi, Habib Abu Bakar bin Muhammad Askar, Humayla Hakati Hashim Harun Harun, Humayla Masyai Hadar Marda min jami'i masyai hadar Badar yaghfirahum wa yaghfirahum wa yu'li darajat bil jannah wa yu'idu al-batin wa as'arihim ulumihim wa nabiyana bid din wa dunya wal akhirah wa nafaqah al-ahlana wa auladana وبناتنا وبلدنا إن شاء الله من العاملين وأن الله يثبت البلاد ويفرج قلوب المسلمين ويصلح بين المسلمين ولكن يا صالح بسلامان وأشرف المسلمين والذرية وكلها جمدية دينية ودنيوية في جاي خير البرية نوينا كمان وأشرف المسلمين وإلى حروف سيدنا محمد في سير أسرار الفاتحة. Doa yang kedua dimohonkan kepada Yang Mulia Bapak Kiai Haji Mokhtar Jamil. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat وتحوي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل جمعيتنا جمعية مرحومة وجمعية مرضية. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم والخير
ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم اجعلنا وأولادنا من عبادك الصالحين. اللهم أصلح أحوالنا وبلغ مما يرضيك آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالحسنى والسعادة آجالنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Selanjutnya doa yang ketiga dimohonkan kepada yang mulia Bapak Kiai Haji Afif Maksum. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nahnu abduka ad-da'i ad-dalil ar-raji rahmatuka wa Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh ilaikal mustaka wa ilaikal musta'an. Nas'aluka Allahumma an taj'alana fi kanabika wa judik wa hijrika wa sitrika wa iyadika wa amanika wa rahmatika ya arhamar rahim. Rabbana atimnana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ikfi hawaijana wa balligh maqasidana wa yassir umurana wahdina subulas salam. Rabbir fa'ana wa la tuhinna wa ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir jami'a ma madha min dhunubina wa 'asimna ma baqiya min umurina warzuqna amalan shalihan zakiyan ardhanu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tuhzina yawmal qiyamah ولا تحزنا يوم القيامة ولا تحزنا يوم القيامة إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Hadirin rahimakumullah, demikianlah acara sore ini